Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini salah satu ujian yang membuat seseorang ini menangis bahkan hilangnya senyuman dalam kehidupannya, yaitu adalah dengan berhutang nih. Yang kadang-kadang ya Allah nauzubillah min zalik. Kadang-kadang kita tuh nggak mau melakukannya, tapi ini kayaknya ada unsur keterpaksaan gitu ya. Ini kenapa nih sekarang pertanyaannya? Allah itu nggak mencegah aja sekalian untuk kita tuh atau memberikan hidayah kita kepada kita langsung ini supaya kita itu berpikir berkali-kali dalam untuk berhutang. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadlin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat seseorang gelisah, kemudian tidak merasakan ketenangan, bahkan sampai menangis sebagaimana tema kita hari ini adalah tentang soal hutang piutang. Tapi kok kenapa Allah tidak mengharamkannya? Sama seperti perceraian, kurang lebih perceraian adalah sesuatu yang buruk, perceraian adalah sesuatu yang dibenci sama Allah, tapi Allah tidak mengharamkannya. Kenapa? Karena itu adalah jalan darurat atau jalan terakhir. Hutang adalah sesuatu yang kurang baik, hutang adalah sesuatu yang buruk, tapi Allah tidak mengharamkannya karena ada keadaan-keadaan di mana seseorang terpaksa untuk berhutang, namun tidak menjadi hobi ketika berhutang, bukan menjadi suatu kebiasaan ketika berhutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, yakni tentang hutang piutang. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini turun di tengah-tengah komunitas yang ummi sebenarnya. Komunitas orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faktubu, maka tulislah ketika ada hutang piutang. Hikmah pertama, kenapa ada hutang piutang dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa, karena Allah menginginkan semua masyarakat muslim ini jago matematika, jago menghitung-hitung, jago menulis, jago membaca gitu. Jadi tidak menjadi masyarakat yang kalah hitung-hitungannya dengan orang di luar Islam. Subhanallah. Allah menginginkan kita tahu cara menghitung. Yang kedua, tahu cara bersaksi. Maka kita menjadi komunitas yang jujur. Ketika seseorang berhutang, maka gunakan dua saksi yang adil yang jujur. Maka tahu cara bersaksi dengan jujur, tidak menyalahi janji tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencegahnya, malah mengizinkannya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa tetangga kita ada orang yang berhutang. Kenapa? Supaya kita tahu mereka adalah target zakat. Ingat dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu target zakat siapa? Wal gharimina 'alaiha. Orang yang mempunyai hutang yang tidak mampu lagi dia untuk membayarkannya. Ketika seseorang memberikan sedekah kepada orang di jalanan, maka itu bernilai sedekah. Tapi ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkannya, yaitu orang yang hendak berhutang, maka itu pahalanya lebih banyak. Tapi wallahu a'lam, di zaman sekarang ini banyak juga karena Allah menghalalkannya, banyak dipakai hutang piutang ini untuk menipu. Naudzubillahi min dzalik. Allah berikan kita kemudahan bukan untuk yang namanya alasan untuk kita menipu orang lain. Banyak yang tiba-tiba datang punya hutang, apalagi masa pandemi seperti ini, kita semua dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau gelisah, jangan berhutang. Bagaimana Ustaz caranya supaya tidak berhutang? Usahakan keinginan kita tidak melebihi daripada kemampuan kita. Mengukur kemampuan kita. Kita ini terlalu banyak nih teman-teman melihat ke atas. Apalagi mungkin teman-teman kalau lagi scroll-scroll, mungkin teman-teman lagi lihat story-story teman-temannya, wah enak ya bisa liburan ke sini, enak ya, akhirnya menggunakan hutang untuk bisa liburan ke sana juga. Enak makan di sini, akhirnya menggunakan hutang untuk bisa makan itu juga. Jadi itu sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak dalam hal perhitungannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Sama-sama, Makasih Mas banyak Fadli. Ustaz Syam. Nah ini bicara